Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bagaimana kabarnya para pemirsa semua? Nah, video kali ini saya akan menjelaskan kelebihan dari Suzuki Katana atau Suzuki SJ410. Di video saya sebelumnya saya sudah menyampaikan sebuah konten videonya, keterangannya kelemahan Suzuki Katana. Dan ada seorang subscriber yang menyatakan bahwasannya kenapa kelebihannya tidak disertakan. Oke, kali ini saya sertakan juga, saya buatkan sebuah video kelebihan dari Suzuki Katana. Apa saja itu? Simak videonya. Jangan di skip, simak sampai selesai. Oke, yang pertama saya bahas kelebihan dari Suzuki Katana yang belum dibahas di channel lain. Pendapat saya berdasarkan pengalaman pribadi. Yang pertama adalah untuk Suzuki Katana ini bodinya kuat. Bodinya kuat, bempernya juga dari logam. Ini memang mobil zaman dulu. Desainnya itu kokoh, kuat dibandingkan dengan mobil-mobil zaman sekarang yang bodinya tipis, bempernya plastik. Ini saya punya pengalaman tidak enak dulu itu waktu malam-malam itu. Pertama kali saya membeli mobil ini saya parkir di halaman rumah. Nah, namanya mobil tua ini ada kekurangan. Jadi lampu handbrake-nya ini sudah tidak berfungsi. Kalau sekarang sudah saya perbaiki. Lampu handbrake di dashboard itu kalau handbrake-nya ditarik itu kan biasanya normalnya itu menyala. Ini karena mobil tua, ini sudah tidak berfungsi. Nah, waktu itu saya mau keluar dari parkiran. Posisi handbrake-nya itu on. Ini mobil digas-gas mati terus. Nah, habis itu posisi malam-malam gelap itu lampu kabin nggak saya nyalakan. Saya baru sadar kalau handbrake-nya itu posisi on. Lalu saya turunkan. Nah, saya turunkan ini mobilnya itu langsung loncat menuju ke got, masuk got selebar 1 meter. Akhirnya ditarik menggunakan mobil engkel, ditarik dievakuasi sama tetangga. Nah, besok paginya saya cek, saya cuci, dan ternyata aneh bin ajaib, bukan kaleng-kaleng. Mobilnya tidak penyok sedikit pun. Mobilnya kuat, untuk bodinya ini kategori lebih kuat dibandingkan mobil zaman sekarang. Saya juga pernah senggolan sama Avanza, lagi-lagi Suzuki Katana saya tetap utuh. Ini kita bisa lihat dari rekaman CCTV-nya, kebetulan masih ada. Ini kejadiannya di pertigaan, Pak Oga sudah menyetop tapi Avanzanya nggak mau. Akhirnya saya sudah maju, ini senggolan. Ini mobil Avanza nyenggol bumper Suzuki Katana dan bodinya penyok. Oke, ini mobil saya tadi habis senggolan. Tadi pakai senggolan sama Avanza ya, tapi ya ini kan mobil besi ini ya. Tuh, ini yang senggolan ini nih. Nah, ini senggolan ini dapat bodinya Avanza tadi itu ya. Ini nggak apa-apa, digosok dikit aja sembuh ini semua. Untuk kelebihan Suzuki Katana yang kedua adalah spare partnya mudah, murah, dan melimpah. Ini nyari di mana saja itu gampang, harganya murah, dan juga banyak sekali atau melimpah, baik yang KW maupun yang original, semuanya ada. Berbeda dengan mobil-mobil zaman sekarang yang kadang spare partnya sulit dicari. Berikutnya adalah pajaknya murah, karena ini kategori mobil tua, cc-nya cuma 1000. Ini pajaknya menurut saya murah, terjangkau untuk kelas rakyat. Ini punya saya ini Katana GX tahun 2000.
pajaknya cuma ini nih 962.000. Ini totalnya itu 962.000 untuk tahun 2000 Suzuki Katana GX tahun 2000. Ini pajaknya sekian. Kalau tahunnya lebih tua berarti lebih murah lagi. Yang keempat, dari kelebihan Suzuki Katana adalah bodinya yang ramping, kecil. Ini sangat cocok untuk keluarga kecil. Nah, ini bodinya kecil. Kalau yang rumahnya di tempat-tempat yang sempit, jalannya sempit, nah ini cocok. Kalau mobilnya terlalu besar, kita kerepotan parkirnya. Untuk kelebihan Suzuki Katana yang kelima, karena bodinya yang kecil, ramping, cc-nya cuma 1000, otomatis konsumsi BBM-nya akan irit. Mau bagaimanapun kondisinya, karena cc-nya kecil, ditambah lagi bodinya juga ramping, maka otomatis BBM-nya konsumsinya lebih irit. Biarpun masih menggunakan karburator, belum dengan sistem injeksi, tapi karena cc-nya sedikit, cc-nya kecil, juga bodinya ramping, maka mau tidak mau BBM-nya akan lebih irit. Itu adalah beberapa kelebihan dari Suzuki Katana yang bisa saya sampaikan. Sebenarnya masih banyak lagi kelebihan dari Suzuki Katana, tapi sudah banyak dikupas di channel-channel lain dan itu terlalu umum. Sebenarnya yang menurut saya ini perlu ditambahkan mungkin adalah customizable. Suzuki Katana ini dimodif apapun, rodanya dibuat besar, terus suspensinya ditinggikan dan lain-lainnya, ini lebih luas dan modelnya sampai sekarang tidak pernah mati. Suzuki Katana tetap menarik bagi para penggemarnya. Tapi saya sarankan jika Anda memang menginginkan membeli Suzuki Katana, lihat juga video saya tentang kekurangannya. Karena mau tidak mau mobil ini juga banyak kekurangannya yang sangat menonjol, seperti suspensinya yang keras karena memang dirancang untuk jalan-jalan off-road. Simak juga itu videonya tentang kelemahannya. Jangan sampai Anda membeli Suzuki Katana lalu menyesal, baru dapat 1 bulan, 3 bulan, terus dijual lagi. Terima kasih sampai di detik ini para pemirsa masih menonton. Jangan lupa apresiasinya dengan memberikan jempolnya. Jika memang channel ini menurut para pemirsa bermanfaat, tolong didukung biar channel saya ini berkembang. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.